Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi kita di video pembelajaran portal Kukar Pintar bersama dengan saya Gesra Bongga, tim dari Kukar Pintar, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester ganjil. Materi kondisi alam negara Amerika Serikat. Dalam belajar kali ini kita akan menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP MTS revisi 2017. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan satu, gambaran bentuk muka bumi Amerika Serikat. Yang kedua, sumber daya alam, etnik dan agama di Amerika Serikat. Yang ketiga, Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Nah, sebelum kita lanjut, mari perhatikan peta sebagai berikut. Apakah yang kalian ketahui tentang negara Amerika Serikat? Amerika Serikat adalah salah satu negara maju, negara federal, negara yang memiliki objek wisata Glaster dan juga terkenal dengan Washington DC. Nah, kita masuk materi pertama, yaitu mendeskripsikan gambaran bentuk muka bumi Amerika Serikat. Secara garis besar, Amerika Serikat digambarkan terdiri dari pegunungan, danau, dan juga sungai terpanjang. Amerika Serikat secara letak astronomis terletak pada 24 derajat 33 detik lintang utara sampai 70 derajat 23 detik lintang utara, dan antara 172 derajat 27 detik sampai 66 derajat 51 detik bujur barat, dan berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara-negara bagian yang terpisah dari dataran utamanya, yaitu Alaska yang terletak di bagian barat dari Laut Kanada. Secara fisik, bentuk muka bumi wilayah Amerika Serikat terdiri dari dua rangkaian pegunungan yang sangat besar. Perhatikan gambar. Pegunungan Rocky Mountains, biasanya disebut Rocky, merupakan rangkaian pegunungan yang memanjang di sebelah barat Amerika Utara. Biasanya disebut Rockies, merupakan pegunungan yang memanjang di sebelah barat Amerika Utara yang panjangnya lebih dari 3.000 mil atau 4.800 km, membentang dari British Columbia di Kanada sampai ke New Mexico di Amerika Serikat. Yang kedua, pegunungan Appalachia adalah pegunungan di Amerika Utara bagian timur yang membentang sejajar dengan Samudra Atlantik sekitar 2.400 km. Di antara pegunungan Rocky dan pegunungan Appalachia terletak daratan yang sangat luas yang disebut The Grand Plains. Nah, perhatikan juga sungai-sungai sebagai berikut. Sungai terpanjang adalah Sungai Mississippi sekitar 3.700
Amazon, yang terkenal dengan ikan piranha dan beberapa sungai lainnya. Berikut yang kedua, yaitu kita akan mengidentifikasi sumber daya alam di Amerika Serikat. Amerika Serikat kaya akan barang tambang seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan biji besi. Selain hasil tambang, juga terdapat hasil pertanian seperti kapas, kopi, dan juga beras. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk bagian ketiga, yaitu Amerika Serikat disebut sebagai negara adidaya. Mengapa demikian? Oke, negara adidaya biasanya dianggap sebagai pemimpin negara-negara lainnya. Negara yang dianggap sebagai adidaya sebelum Perang Dunia Kedua adalah Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, mayoritas koloni Inggris memerdekakan diri, sehingga Inggris kehilangan status sebagai negara adik kuasa. Untuk negara superpower di dunia adalah Amerika Serikat. Negara Paman Sam, itu julukannya. Ini disebut sebagai negara superpower karena negara ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Masa dalam bidang militer sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang waktunya kalian akan mengerjakan lembar kerja. Perhatikan peta benua Amerika Serikat dan tambahan-tambahan informasi yang sudah disiapkan. Kalian akan mendeskripsikan gambaran fisik permukaan bumi Amerika Serikat. Terus yang kedua, kalian akan menuliskan di kolom yang sudah disiapkan sumber daya alam pada kolom pertama, kolom kedua flora dan fauna, kolom ketiga etnik, dan yang keempat adalah agama. Nah, pertanyaan yang ketiga, Amerika Serikat disebut negara adidaya. Itu kalian jelaskan juga. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan refleksi kita. 1. Apa sajakah yang kalian sudah peroleh dalam belajar hari ini? Yang kedua, apa sajakah yang masih membingungkan kalian? Dan yang ketiga, bagaimana sih perilaku kalian dalam belajar hari ini? Oke, untuk pelajaran kita selanjutnya, silakan kalian membaca buku di rumah, memperhatikan peta dan atlas, atau mencari di situs internet mengenai materi kondisi alam negara Inggris yang akan menjadi materi pertemuan kita minggu berikutnya. Belajar tidak harus berhenti sampai di sini. Belajar harus tetap berlanjut kalau kita mau sukses. Oke, selalu semangat dan jangan